Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Murniasih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Pada koneksi antar materi pada modul 2.2 ini, terdapat dua pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional dalam modul 2.2, saya merasa lebih memahami pentingnya pendekatan ini dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan siswa. Pengetahuan ini sangat berkontribusi pada peran saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Saya kini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mampu memahami dan mendukung aspek sosial emosional siswa. Dapat dikatakan bahwa dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya lebih mampu mengenal siswa tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga secara emosional. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pada modul 2.2 yang membahas tentang pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep yang diajarkan dalam modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan anak. Dalam konteks ini, pembelajaran sosial emosional dapat dianggap sebagai bentuk implementasi nyata dari prinsip tersebut. Ini menggambarkan pendekatan yang berpihak kepada siswa, di mana perhatian guru tidak hanya tertuju pada materi pembelajaran semata. Lebih dari itu, guru juga harus memahami kondisi sosial emosional siswa, sehingga pembelajaran dapat dijalani dalam kehidupan yang aman, nyaman, dan memberikan kebahagiaan bagi siswa. Modul 2.2 memiliki hubungan erat dengan konten yang ada dalam modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Memahami nilai-nilai dari peran seorang guru penggerak akan memberikan fondasi yang kuat dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Pengalaman dalam mengimplementasikannya pembelajaran sosial emosional juga dapat menjadi faktor yang membentuk dalam mengaitkan nilai-nilai serta peran seorang guru penggerak. Dengan demikian, kedua modul tersebut saling melengkapi dan mendukung untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan sosial dan emosional siswa. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional memiliki keterkaitan yang kuat dengan visi seorang guru penggerak yang dijelaskan dalam modul 1.1. Implementasi pembelajaran sosial emosional tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kompetisi sosial dan emosional siswa, tetapi juga sesuai dengan tujuan guru penggerak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, memberdayakan siswa, dan merangsang perkembangan potensi mereka dengan mengintegritaskan pembelajaran sosial emosional seorang guru penggerak. Dapat lebih efektif dalam membentuk karakter positif dan kesiapan siswa untuk menghadirkan tantangan kehidupan. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. Modul memiliki beberapa pilihan dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, seperti melalui pembelajaran eksplisit, mengintegritaskan ke dalam proses pembelajaran dan membentuk lingkungan
lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif. Kesemua pendekatan ini berperan penting dalam memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah yang telah dijelaskan dalam modul 1.4. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Modul 2.2 memiliki keterkaitan yang kuat dengan konten modul 2.1 yang membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan menggabungkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan komponen pembelajaran sosial emosional. Guru akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi setiap siswa. Pengalaman dan pemahaman saya hingga di tahap koneksi antar materi modul 2.2. Pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid, B. Bagi rekan sejawat. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan lanjutan. Sebelum memahami modul ini, saya meyakini bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup untuk mengakomodasi perbedaan siswa dalam pembelajaran, sehingga guru dapat lebih fokus mengajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Jawaban dari pertanyaan lanjutan adalah, namun setelah saya menjalani modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya mencukupi untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan siswa. Kombinasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ternyata mampu menciptakan kondisi mental, sosial, dan emosional yang lebih siap bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari dalam penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara jelas dan sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Yang ketiga adalah implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Pengajaran eksplisit, integritas dan praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan ilmu kelas dan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE, pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid-murid, saya akan mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegritaskan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan berupaya melaksanakan program-program di sekolah yang bertujuan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengakomodasi perbedaan individu, tetapi juga membantu siswa berkembang secara sosial dan emosional. Dan bagi rekan sejawat, saya bertekad untuk menjadi contoh yang baik dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional. Dengan menjadi teladan, saya berharap dapat menginspirasi rekan sejawat untuk turut menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran mereka. Dengan begitu, kami bersama-sama dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif,
perkembangan sosial dan emosional siswa secara optimal. Demikian koneksi antar materi 2.2. Sebagai guru jangan berhenti belajar, berkarya, dan berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.